Nah, apakah laporan semacam ini bisa dibuat orang yang tidak sadar? Tapi kalau bagi aku sendiri sih nggak masalah. Mas, mau nanya, waktu kita ke Limpak Tebus, itu kan ceritanya Pak Warsito seperti itu. Terus ceritanya yang di sebelum kita ke ladang itu kan kita mampir ke rumah salah satu warga di sana itu. Nah, terus tiba-tiba Pak Sarno yang anaknya Pak Tarsidi yang katanya menolong jenengan, gendong jenengan. Nah, itu aku juga sebenarnya bingung karena kok ceritanya beda dari ceritanya jenengan, kan berjalan sendiri menuju warung. Tapi cerita di sana jenengan pingsan di ladang terus ditemukan akhirnya digendong ke warung itu, kan gitu. Sebenarnya waktu itu jenengan tuh masih sadar enggak sih tuh, Mas? Ya, kalau seingatku ya aku masih sadar. Sebab kalau nggak sadar kan aku nggak bisa lapor kan. Tapi kan kayak Pak Karno kan juga membenarkan dan minta maaf bahwa saya sempat dimarah-marahin sama almarhum Pak Bauna Wikrama kan. Logikanya saya dimarahin karena apa? Saya dimarahin itu karena saya lapor bahwa teman saya yang satu meninggal, yang satu belum turun, hilang. Nah, apakah laporan semacam ini bisa dibuat orang yang tidak sadar? Tapi kalau bagi aku sendiri sih nggak masalah. Di sini kan berarti ada 3 versi ya, karena itu berbeda semua. Itu dari Pak Warsito itu bilang Pak Nawikrama mertuanya itu menyuruh dia untuk menjemput saya di perbatasan hutan karena beliau dapat laporan ada orang ditemukan di pinggir hutan, tapi nggak ada yang berani. Kemudian dia nyuruh Pak Warsito kan gitu. Nah, begitu kita ketemu sama Pak Sarno, Pak Sarno bilang bahwa dia bersama bapaknya Pak Tarsidi yang menemukan saya di pinggir sungai. Nah, versi ini kayaknya yang sampai ke Pak mantan Sekdes, Pak Karno, dan itu pula yang waktu aku di rumah sakit itu dimuat di koran. Jadi saya ditanya juga sama polisi, sebenarnya Anda itu turun apa ditemukan? Saya bilang saya turun. Karena ingat saya ya saya turun gitu loh. Saya turun jalan sampai ke warung dan enggak menginap saya di warung itu. Sekarang beginilah. Kalau memang saya dicari, sedangkan jarak antara warung sama Pak Bau itu enggak begitu jauh, cuma 10 menitan kalau nggak salah. Iyalah, cuma berapa menit, dan itu dusun yang kecil. Masa iya ada seorang pendaki dalam keadaan muka sudah nggak karu-karuan menginap di rumahnya seseorang, Pak Bau nggak tahu, padahal ini orang yang dicari, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi tapi ya sudahlah, wong itu apa, kesaksian itu kalau aku nggak penting. Biarlah berkembang versi yang berbeda-beda juga nggak masalah. Yang jelas kan saya turun di desa Limpak Tebus, udah itu saja kalau saya begitu gitu. Nah, terus ini juga aku kok nggak nyambung gitu loh, Mas. Cuman mau nanya, itu kan waktu di rumahnya, pas kita di rumahnya Bu Karti ya, Bu Karti itu kan ibunya Pak Sarno. Nah, itu bilang jenengan di situ menginap,
terus kakinya jenengan bengkak, sepatunya dipotong. Nah pas itu aku juga nanya, lah sepatunya di mana gitu. Terus jenengan itu dari rumahnya Bu Karti itu sampai ke Pak Bau itu jenengan diantar, kan diantar itu jenengan jalan sendiri apa ditandu atau apa atau gimana? Versi saya loh ya. Iya. Versi saya itu sepatuku itu dilepasnya di rumah sakit, digunting di rumah sakit. Karena apa? Karena begitu itu dilepas, sepatu itu dilepas, sudah kaki malah sama sekali nggak bisa bergerak gitu loh. Aku ingat betul. Jadi yang menggunting itu dengan sangat hati-hati itu para perawat atas perintah dokter gitu. Jadi aku ditandu, aku tidur, aku ditandu itu masih pakai sepatu. Masih pakai sepatu. Iya. Berarti jenengan dari warung itu sampai ke rumahnya Pak Bau itu jenengan jalan sendiri. Jalan sendiri, saya ingat masih begitu. Pakai sepatu. Masih pakai nah, sepatu. Berarti kan beda versinya sama Pak Sarno. Makanya Ya. kok ini kok aneh, tak tanya sepatunya di mana juga nggak jawab gitu loh. Jadi kalau seingatku itu aku jalan, jadi mula-mula kan pada malam terakhir di hutan itu ya, paginya itu aku dengar suara kokok ayam dari kejauhan. Nah kesimpulanku berarti kampung sudah cukup dekat. Karena itulah pada hari itu aku paksa jalan sekuat-kuatnya gitu ya. Nah kemudian sampai ketemu ibu-ibu yang sedang berada di ladang. Terus aku tanya, ini kelurahannya mana? Terus dia bilang kelurahannya masih jauh. Ini desa apa? Dia bilang Limpak Tepus. Terus yang aparat yang di sini itu siapa? Gitu. Dia bilang Pak Bau. Nah Pak Bau rumahnya mana? Sana masih jauh. Nah setelah mendapat keterangan ya diancar-ancarin kan itu dikasih ancar-ancar karena sudah 14 hari nggak makan, kan sudah ayem itu artinya oh saya tahu berarti saya bisa lapor ke sana kan gitu. Nah setelah itu terpikirlah kondisi perut yang sudah lama nggak makan itu dan itu memang sangat lemes. Saya tanya ada warung nggak Bu di sini? Ada, tapi kadang jualan kadang enggak. Nah terus tak suruh ini mana tempatnya, ini kamu lurus aja nanti ada belokan belok ke kanan itu 2 apa 3 rumah begitu, intinya begitu. Jadi diancar-ancarin. Itu Bu Karti itu yang ngancar-ngancarin? Aku nggak ingat karena jaraknya tuh jauh, jadi tidak berhadapan-hadapan head to head itu enggak. Dia masih di ladang dan suara saya kan agak lemah, jadi saya berteriak gitu loh. Jadi ada kalau sekitar 7 meter mungkin ya, 5 atau 7 meter, jadi cukup jauh. Nah terus saya jalan, jalan tuh rasanya nggak selesai sampailah ke warung. Kayaknya Bu Karti itu yang ada di warung gitu. Kayaknya Bu Karti itu yang membuatkan aku mie itu. Tetapi kalau perempuan yang di ladang itu kok bukan, rasanya bukan gitu loh. Soalnya rasanya kan bukan. Yang berkembang kan Bu Karti menemukan jenengan pingsan di ladang, terus pulang. Pas dari ladang itu mau pulang ketemu jenengan pingsan di ladang dan di pinggir kebetulan dia jalan ya. Terus dia pulang ya kan, dia pulang terus habis itu ngomong sama Pak Tarsidi suaminya itu. Terus Pak Tarsidi sama anaknya ke ladang itu, terus gendong jenengan pulang. Lah delalai rumahnya itu juga warung gitu loh. Kan versinya kayak gitu toh, makanya ini aku klarifikasi gitu loh. Jadi Mas, gini loh, kalau dibilang aku itu sadar apa tidak, itu tidak sepenuhnya sadar. Karena apa? Karena kondisi sudah, ya Mas ya. Kondisi sudah seperti itu. Tapi kan ada hal-hal, ada momen-momen yang pasti tercetak dalam ingatan.
Misalnya begini, begitu sudah sampai di desa, langkahku itu tidak selancar seperti waktu di hutan. Mungkin karena otot kaki ini tahu bahwa aku sudah berada di desa, ada orang yang aman, bisa menolong gitu. Andai kata pun aku ambruk itu sudah tertolong, mungkin begitu. Tapi kan ada penggalan yang pasti akan ingat terus. Jadi karena ini sudah susah melangkah itu pelan. Dari warung itu setelah makan itu kan aku minta untuk diantar ke aparat, ke Pak Bau. Nah karena saya nggak tahu, saya minta tolong diantar daripada saya tersesat. Masalahnya apa? Ini sudah malam, itu malam. Jadi itu sudah malam itu. Jadi aku berjalan itu dari pagi sampai sore untuk bisa menemukan hutan itu. Nah aku sampai di ladang itu sudah sore. Kemudian lapor itu agak lama sih aku di warung itu, karena setelah makan itu kan bukan seger yang didapat tapi lemes, tambah lemes. Nah itu mungkin aku sempat tidur satu namanya itu sud gitu ya, jatuh satu sakseran lah kalau orang Jawa bilang ya, sakseran gitu ya. Tapi karena memang tujuanku turun adalah lapor, aku paksa. Itu di rumahnya Bu Karti itu? Iya, habis di rumahnya, makan. Iya, itu kan istrinya Pak Tarsidi. Mas, aku nanya, itu jenengan makan itu bayar apa dikasih makan? Bayar, rawong itu warung kok. Lah kan bilangnya kan nggak gitu. Ya sama aja toh. Kamu ke warung misalnya, Bu minta ini, kamu minta beneran apa beli? Ya beli. Nah ya itu kan cuman bahasa. Kalau itu nggak masalah. Tapi aku bayar. Kemudian sampai di warung nanti ya, terus minta diantar itu, nanti diantar sama suaminya si Pak Tarsidi ini. Nah harus diingat betul kondisiku waktu itu sudah tidak seperti manusia. Jadi ini sudah luka semua, ini kulit mengelupas, terus penuh bilur-bilur bekas duri itu. Dan pada masa itu zamannya Petrus. Tahu nggak zaman Petrus? Nggak tahu. Zaman Petrus itu mereka yang dicurigai sebagai preman itu diculik, kadang dihabisi, dibuang ke hutan. Jadi aku itu dicurigai sebagai itu gitu loh. Kan itu keceplosan juga waktu Bu Karti ngomong kan. Jadi aku dikira orang nggak bener, karena itu memang zamannya itu. Jadi banyak orang diculik untuk dibuang ke hutan. Jadi mungkin aku dikira penjahat yang setelah dipukulin atau apa gitu terus dibuang kan. Jadi orang-orang itu nggak berani mendekat, jadi ambil jarak. Nah termasuk Pak Tarsidi ini waktu ngantar itu dia tidak berani terlalu dekat, tetapi kalau aku terlalu capek dia juga ngomong, ayo Pak cepet Pak gitu. Nah ini tak ingat betul karena apa? Karena ini aku mencoba memaksa tubuh yang sebenarnya sudah mulai nggak mau bergerak untuk bergerak gitu. Jadi ada potongan-potongan ingatan yang susah untuk lepas. Gitu. Berarti emang jalan sendiri ya? Berarti sepatu kan tidak mungkin begini. Dipotong di sana. Itu versiku sekali lagi ya. Yeah. Kan tidak mungkin digendong terus dilepaskan terus ditinggal, kan nggak mungkin. Logikanya kan nggak masuk. Yeah. Nah soal aku digendong atau tidak aku nggak mampu ingat. Tapi ya aku ingat betul bahwa Pak Tarsidi itu ada 2 meter di depanku dan ngomong supaya aku jalan cepat. Aku bilang aku sudah susah jalan Pak. Nggak dibopong gitu ya Mas? Nggak dipapah gitu ya? Tidak. Kan sekali lagi ingat kondisi politik pada masa itu seperti itu dan mukaku ini sudah berantakan gitu loh. Makanya di rumahnya Pak Nawikrama almarhum itu pun aku dimarah-marahin.
Sudah, iya Pak Karno kan juga cerita karena sudah kondisi sudah nggak karu-karuan, temannya hilang, kan mungkin kan dia berpikir wah ini jadi ngerepotin dan sebagainya. Gitu. Berarti kalau yang ceritanya yang di Pak Warsito itu benar jenengan di situ dibuatin bubur Ya, terus disuapin karena nggak bisa nelen, terus dikasih campuran air anget ya, itu ingat. Kalau itu ingat. Cuman di dalam hatiku, kenapa aku ingat? Di dalam hatiku kan ada kontradiksi. Kontradiksinya kan biasanya kalau orang pingsan atau sakit atau apa kan mulai dari dikasih air, kasih bubur, baru makan dan sebagainya. Lah ini enggak, kan aku sudah habis makan mie, kenapa aku harus makan bubur, kan begitu. Jadi kenapa aku ingat itu karena apa? Ada kontradiksi dalam pikiran, ngapain sih aku dibuatkan bubur, wong aku tadi sudah makan mie, kan gitu. Tapi aku tetap makan, nggak habis memang. Ya karena apa? Karena aku bisa melihat ini kan sebuah niat yang baik. Ya rasanya kan kayak sama bapak sendiri toh. Kita kan kadang sama bapak dimarah-marahin, tapi sambil dikasih apa? Ya rasanya kayak gitulah kira-kira. Berarti jenengan nginep semalamnya itu di rumah Pak Nawikrama, ya. Di Pak Bau ya, aku tidur di PAN itu. Bukan di tempatnya Bu Karti tadi ya? Bukan. Terus berarti habis nginep semalam, besoknya baru ditandu pakai risban itu ke Karangjengkol. Ya, nah ketika sebenarnya itu ditanya waktu pagi, bisa jalan nggak? Saya bilang nggak bisa, betul-betul sudah nggak bisa. Kemudian kan terjadi diskusi di antara mereka, udah kalau gitu ditandu aja, soalnya ini sudah ditunggu di kelurahan dan sebagainya. Gitu. Nah ketika ditandu itu sudah kesadaranku sudah datang dan pergi. Jadi sambil berbaring ini kadang melek, ada terang, ada pohon-pohonan, aku noleh ada rumah-rumah hijau banget, gelap lagi, pingsan lagi. Itu kalau cerita dari anaknya Pak Kades Karangjengkol waktu itu, yang waktu kejadian itu kelas 5 SD, bilangnya malam sampai di rumah bapaknya itu, terus paginya baru diantar ke rumah sakit gitu. Nggih, gitu. Berarti aku nginap di kelurahan. Di rumahnya Pak mertuanya Pak Soekarno. Mertuanya Pak Soekarno. Oh, Pak Warsito toh? Bukan. Kan dari Pak Warsito nginep semalam, terus besoknya kan diantar ke Karangjengkol. Lah tadi menurut kesaksiannya anaknya Pak Kades waktu itu, diantar ke rumah bapak saya itu malam, terus paginya sudah tidak ada. Hari berikutnya baru diajak bapaknya ke rumah sakit. Nah itu jenengan kayaknya enggak deh. Kayaknya mungkin yang dimaksud itu aku semalam di Pak Bau Nawikrama ya. Karena apa? Karena waktu aku ditemukan itu atau waktu aku berhasil turun tuh pencarian sudah mulai gencar. Oh, nyari yang hilang gitu, iya, nyari Mas Dadah itu. Jadi nggak mungkin aku ditahan tuh, nggak mungkin gitu loh, harus segera masuk ke rumah sakit karena ini sudah jadi berita nasional gitu. Soalnya yang ibunya itu bilangnya gitu loh, apa aku yang salah mencerna atau di sana? Nggak mungkin karena bahkan setelah sampai di rumah sakit pun kan aku diisolasi. Gitu karena menjadi nggak boleh sembarangan orang single survivor. Jadi satu-satunya yang selamat dengan kondisi yang sudah sangat lemah
dan keterangannya dibutuhkan untuk menemukan lokasi kecelakaan, karena lokasi itu nggak ketemu gitu. Begitu. Terus kalau menurut jenengan sendiri ya Mas, ya, tentang versi yang berbeda-beda ini dengan yang terjadi pada jenengan sendiri, jenengan kan tahu yang terjadi seperti apa kebenarannya, terus cerita yang beredar itu seperti apa. Kalau buat jenengan sendiri bagaimana? Ada perasaan kok ini kok jadi seperti ini waktu ke Limbak Tepus itu? Kalau dulu waktu awal-awal selamat itu dan di rumah sakit itu, aku tetap bersikeras. Bersikeras itu artinya aku itu turun gitu loh, tidak ditemukan. Karena bagiku itu penting gitu. Penting sekali, itu berbeda sekali. Diselamatkan dan selamat itu beda gitu loh. Tetapi setelah saya menjadi tua, saya juga sudah napak tilas ke Limbak Tepus dan melihat para warga di sana. Apapun yang mereka berikan itu sudah satu bantuan yang luar biasa. Jadi Tuhan menyediakan orang yang berjualan 14 hari setelah saya nggak makan. Ini kan amazing, luar biasa, dan itu harus disyukuri. Tuhan membuat rumah aparat Pak Bau itu tidaklah terlalu jauh sehingga aku masih bisa berjalan. Tuhan menciptakan aparat di Desa Karangjengkol yang mendesak atau menyuruh supaya Pak Bau segera mengirim saya ke kelurahan. Itu semuanya lah, itu semua sudah harus aku syukuri. Jadi aku nggak perlu terlalu merisaukan versi yang mana sih yang benar. Nggak apa-apa kalau misalnya yang benar adalah Pak Warsito, saya digotong sama Pak Warsito. Tidak berarti kalau digotong sama Pak Warsito kan aku nggak makan. Iya. Sementara ada orang yang bilang makan dan cocok gitu loh. Artinya apa yang saya katakan, aku itu makan ini kan cocok dengan yang dia omongkan kan. Atau yang benar versi Pak Sarno, yang mana aku digendong sama dia dan bapaknya juga nggak jadi soal gitu. Yang jelas aku berutang sama Desa Limbak Tepus dan Karangjengkol gitu. Ada keinginan untuk membeli wristbandnya Mas? Buat apa? Buat kenang-kenangan mungkin. Buat apa? Ya enggak lah, buat apa? Lagian kalau itu misalnya dibeli juga repot ngambilnya dan sebagainya lah. Apa sih? Aku dapat banyak pelajaran dari musibah ini, dan itu tertanam di dalam pikiran. Tidak perlu simbol-simbol untuk mengingatkan. Terus nanti kalau aku sudah meninggal juga itu gunanya apa? Kursi ya buat itu, anak cucu. Ya kalau begitu kamu aja yang beli itu. Udah gitu ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh warga Limbak Tepus dan Karangjengkol. Tidak usah terlalu risau siapa yang benar. Anggap aja kita punya kebenaran, masing-masing punya keyakinan, dan itu no problem, tidak masalah. Sangat mungkin daya ingatku terganggu. Karena apa? Karena memang kondisi waktu itu memang sudah sangat lemah. Jadi apapun yang sudah terjadi, saya merasa berutang budi dengan Desa Limbak Tepus dan seluruh penduduknya, juga Karangjengkol dengan seluruh penduduknya. Ini belum lagi Rumah Sakit Renggiling, Pemda Purbalingga, Polres dan sebagainya.
Yang juga tidak bisa dilupakan adalah keluarga teman saya Gagah yang dengan setia, dengan penuh kasih menemani saya hingga sejauh ini, hingga bisa napak tilas ke Limpak Tebus. Itu di luar yang saya bayangkan, sampai segitu bantuan yang diberikan, luar biasa.